Sebenarnya yang belum siapa? Belum Pak. Oh iya. Nah, pertanyaannya untuk dijawab sendiri. Memastikan gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Luar biasa. Baik. Masih semangat? Semangat. Oke. Hari ini siang-siang kita belajar IPA. Asik. Iya. Materinya ini materi yang pertama di bab kedua. Kemarin kita sudah belajar besaran dan satuan dan alat pengukurnya. Kemudian sekarang kita lanjut belajar zat dan perubahannya. Nah, siang-siang kita melihat es teh. Panas lagi suasananya. Nah, kalau misalnya ini es dibiarkan di ruang terbuka, apa yang terjadi? Meleleh. Atau meleleh? Cair. Cair. Iya. Mengapa? Kita belajar selanjutnya mengapa bisa mencair. Sebelum kita masuk di materi, apa sih tujuannya? Tujuannya kita belajar untuk paham macam-macam zatnya dan model partikelnya. Kemudian kita belajar perubahan wujud zatnya. Kemudian kita belajar perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Kemudian menjelaskan konsep kerapatan zat atau massa jenis. Nah, sebelum kita lihat dulu videonya. Mau ya? Ini lagi kepanasan dulu. Kalau
bagian yang kena api. Oke, saya tepatin lah. Oke, sudah lihat videonya? Sudah, Bu. Itu tentang perubahan wujud zat. Di situ ada mencair, kemudian membeku, kemudian dan menyublim, mengembun ya. Nah, bagaimana wujud partikelnya? Model partikelnya seperti ini. Ini setiap zat ini tersusun dari partikel-partikel kecil penyusun. Kemudian partikelnya itu tidak bisa dilihat dalam keadaan mata telanjang, sehingga harus menggunakan mikroskop. Nah, model partikelnya itu akan mempengaruhi bentuk wujudnya. Nah, wujud zat itu ada 3, yaitu zat padat, cair, dan gas. Nah, partikelnya kalau zat padat, partikelnya tersusun rapat dan bergerak sangat sedikit, sehingga ketika dipotong maka dia akan tetap sama bentuknya. Kemudian cair, benda cair, partikelnya dia lebih renggang dan bergerak lebih bebas. Kemudian ada wujud yang ketiga, yaitu partikelnya sangat renggang dan bergerak sangat cepat. Nah, perubahannya bagaimana? Nah, perubahan wujud zat itu ada 5, yaitu ada yang mencair, yaitu padat menjadi cair. Contohnya apa? Es batu yang dibiarkan, atau mentega yang dipanaskan. Kemudian membeku, yaitu cair menjadi padat. Contohnya apa, Riba? Es air dibeku. Air membeku. Membeku apa contohnya? Batu es. Iya, batu es. Kemudian kalau mengembun, bisa yang dipanaskan, Bu, air dipanaskan. iya, dia akan ada titik-titik air di tutup pancinya. Kemudian ada menguap, yaitu cair menjadi gas. Ada yang pernah di sini disuruh mamahnya bikin masak air, terus ditinggal jadinya hilang airnya, habis. Pernah? Pernah, Bu. Kemana airnya? Hilang, Bu. Hilang saya, Bu. Pancinya hitam. Kemana airnya? Iya, airnya dia menguap, berubah menjadi uap, yaitu menjadi gas. Kemudian ada menyublim. Menyublim itu pernah pakai kapur barus? Pernah. Terus kemudian 2 hari kemudian tiba-tiba kapur barusnya jadi kecil? Ya. Iya, itu adalah proses menyublim. Itu dari padat menjadi gas. Tapi di sekitar ruangannya menjadi wangi. Nah, perubahannya ini terjadi karena adanya energi panas. Kemudian ada penambahan atau pengurangan energi panas yang mengubah gerakan partikel. Nah, gerakannya seperti ini. Oke, sudah ya, sudah dilihat ya. Nah, oke sudah paham. Nah, kemudian selanjutnya adalah Sudah, Bu. nah, ibu bagikan LKPD ya. Ya, Bu. Nah, kemudian kalian isi. Nah, di sini ibu kasih nih ada eksperimennya sedikit. Ibu bagikan sudah di WA kalian lah. Sudah, Bu. Nah, dibagi menjadi 4 kelompok ya. Di situ ada ibu berikan tabelnya. Nah, kalau diberikan suhu kalau ibu berikan suhu 15 derajat Celcius, bagaimana
S-nya. Ya, keadaan S-nya bagaimana? Nah, kemudian nanti diisi di situ di tabelnya dalam tingkatan 5 derajat 10 derajat ya naiknya. Jadi dari 0 derajat, kemudian 10 derajat, 20 derajat dan seterusnya sampai suhunya menjadi 100 derajat. Sudah paham? Oke, dikerjakan di sekelompoknya. Nah, sudah? Kalau sudah, silakan presentasi. Siapa yang presentasi duluan? Saya Bu. Sudah Bu. Sudah? Oke, tepuk tangan. Sudah, oke. Sudah presentasi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan nih hasil pembelajaran hari ini? Nah, hari ini ibu yang nggak mau nunjuk, nah siapa ya yang bisa ya? Yuk, nah dalam waktu 10 detik siapa nih yang harus memberikan kesimpulan? Oke, terima kasih Doni yang kesimpulannya, tepuk tangan. Bu, belum kan ada Bu? Kenapa belum kan ada Bu? Sekarang coba lagi. Mana belum kan? Belum kan ada Bu? Masa? Iya lupa. Nah, Ada belum? di bawah ada. Gak ada ulun yang bisa dibandingkan dengan bebek. Ulun buaya. Oke, sudah ya, sudah ada kesimpulannya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita ini di sini. Oh, berkurang dia. Kenapa kok buaya? Cobalah. Nah, Nah, buayanya di pinggir aja Bu. Jadi bebek dua gitu. Betul gitu. oke, kalau sudah, untuk pertemuan sudah lah. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar titik leleh dan titik didih. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bu, pertanyaannya juga ada Bu. Soalnya ada, sudah ibu kirim ya. Oh iya, Bu. Nah, ya.